Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Gumbalwe yang berjudul Titir. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ada orang yang pernah berkata, sedikit yang diketahui akan menjadi bagus. Karena terkadang terlalu banyak kita tahu, semakin banyak juga sesuatu yang datang ke kita. Entah itu baik atau itu malah bisa membahayakan. Titir, sebuah cerita dari Gumbalwe, based on true story. Cerita ini berdasarkan kisah nyata, salah satu urban legend di daerahku. Siang itu matahari masih tertutup awan, ya karena pada saat itu musim penghujan. Hingga hampir setiap hari hanya ada dua kata, mendung dan hujan. Kejadian ini berada di desa S, di mana saat itu ketika musim hujan datang, warga pun mengurangi aktivitas mereka, khususnya pada malam hari. Karena selain dingin, jalan pada saat itu masih terbuat dari lapisan tanah dan bebatuan. Apalagi penerangan tidak seperti sekarang. Suara hujan yang deras malam itu mengguyur desa S yang saat itu sedang terlelap dalam gelapnya malam. Listi, salah seorang gadis di desa itu, sedang berada di ruang tamu ditemani dengan cahaya dari petromak, sedang bercengkrama dengan ibu dan ayahnya. "Sudah makan, Dok?" tanya ibunya. "Sudah, Bu, tadi," jawab Listi yang sepertinya sedang ingin meminta izin, tetapi ada hal yang membuat ia menahannya. "Ada apa? Kok Bapak lihat kamu gusar gini?" tanya Bapak Listi penasaran. Sebenarnya," ucap Listi berhenti. "Pasti kamu mau izin buat besok menginap di rumah Ranti, toh?" tanya ibunya dengan nada agak tinggi. "Nggak bisa, kalau mau biar Ranti yang menginap di sini," tambah ibunya yang kemudian ke belakang yang tak tahu mau mengambil apa. Listi hanya terduduk diam, menahan segala emosinya, dan lebih memilih untuk bersabar. "Turutin ibumu saja, Ndok, biar Ranti kesini saja," kata bapak pelan. "Tapi Ranti sering kesini, Pak. Saya yang nggak pernah nginep di rumahnya," bantah Listi. "Tapi lihat ibumu coba, dia cuma nggak mau." Ya sudahlah, pokoknya kalau mau biar Ranti saja yang kesini," ucap Bapak Lasti yang membuat Lasti teringat akan kejadian. Kejadian di mana Lasti beradu mulut dengan ibunya, dan ibunya berteriak mengenai kejadian naas yang dialami mendiang kakak Lasti. Lasti pun tak menjawab apapun dan langsung pergi menuju kamarnya. Kamar yang pintunya hanya terbuat dari gorden dengan ranjang kayu serta kasur yang berasal dari kapuk itu. Nyamuknya banyak banget. Batinnya kesal, kemudian menutup selambu putih tipis itu yang tergantung di ranjang kamarnya. Matanya belum mengantuk karena rasa kesal terhadap kedua orang tuanya yang seakan tidak mempercayai Listi soal menjaga diri sendiri. Listi pun berniat untuk pergi diam-diam, tapi bukan malam itu, melainkan beberapa hari ke depan, menunggu jika cuaca sudah baik-baik saja. Malam ditemani derasnya hujan pun berganti dengan pagi yang masih diselimuti awan abu-abu. Seperti kebanyakan remaja di sana, Listi membantu ibunya di ladang, sedangkan ayahnya sedang mencari makan untuk ternaknya. Listi berjalan menyusuri jalan yang saat itu sangat becek. Hingga beberapa kali Listi harus terpeleset di jalanan itu. Ibunya seperti acuh terhadap Listi. "Bu, tungguin," ucap Listi. "Ayo sini," jawab ibunya sambil menghentikan langkahnya dan menunggu Listi yang berada di belakangnya. "Mending aku di rumah aja, Bu," jawab Listi yang membuat mimik ekspresi wajah ibunya sedikit berubah.
Dimakan setan kamu nanti, kata Ibu Listi yang membuat Listi tiba-tiba menatap dengan perasaan takut. Mereka pun kemudian menuju ke ladang, di mana di sekitar situ sudah ada beberapa warga dan anak-anak yang lain sedang mencari bekicot untuk dimasak. "Hoi Man!" teriak Listi mengarah ke seorang bocah seumurannya memakai baju biru lusuh dengan celana pendek serta memakai caping coklat yang terbuat dari anyaman. Listi, sama bule toh?" tanya Toiman sambil terus memungut siput yang berada di sekitar ladang itu. "Iya nih Man, itu dia sedang di sana. Nggak tahu ngapain aku cuma bantu-bantu aja, tapi capek juga. Mending cari bekicot sini, nanti ku masakin, ajak Ranti juga," ucap Toiman yang kemudian membuka capingnya. "Alah, bilang aja kamu suka Ranti," ledek Risti. "Usaha Ti, siapa tahu," jawabnya. Akhirnya mereka berdua mencari siput dan mereka taruh ke dalam karung putih yang dibawa oleh Toiman. Ti, kamu tahu nggak soal titir?" tanya Toiman tiba-tiba. "Titir? Kalau ada maling biasanya dibunyikan itu kan?" jawab Listi ragu-ragu. "Iya sih, tapi bukan itu. Titir yang aku maksud itu kayak suara aneh yang muncul saat hujan deras di desa kita ini," ucap Toiman pelan. "Hah? Nggak pernah denger aku," jawab Listi. "Hah? Serius? Berarti kamu spesial dong," ledek Toiman. Listi tidak menjawab, tetapi yang muncul adalah rasa penasaran. Apa yang Toiman katakan itu apakah benar? Mungkin itu yang ada di benak Listi saat itu. "Titir itu apa, Man?" tanya Listi penasaran. "Titir yang aku maksud itu fenomena gaib di desa ini, Ti. Katanya semua orang pernah denger. Kalau aku jujur, semalam denger. Nggak hanya aku, tapi seluruh keluargaku." "Memang bunyinya gimana, Man?" tanya Listi penasaran. "Nantilah aku ceritakan. Nggak enak cerita di sini. Lagian bekicotnya kan udah dapat banyak ini. Nanti dimasak di mana ini?" "Masak di rumahku aja. Gimana?" ajak Listi. "Bule galak, aku takut," jawab Toiman. "Enggak kok, ibu baik." Ya udah, nanti dimasak di rumahmu, tapi bilangin ibumu dulu ya." "Iya, nanti langsung ke rumahku aja. Ranti tak ajaknya," ucap Listi kemudian pergi ke arah ibunya. Sementara Toiman sibuk dengan karungnya yang berisi bekicot itu. "Bu, aku pulang dulu nggak apa-apa?" tanya Listi. "Cari masalah apa gimana?" ucap Ibu Listi dengan nada yang tinggi. "Aku mau masak bekicot sama Ranti sama Toiman, Bu." "Masak ya masak, tapi pulangnya sama ibu. Bentar lagi juga sudah selesai nih," ucapnya sambil mengambil peralatannya dan membersihkannya. "Memang kalau bersihin sampai segitunya, Bu?" tanya Listi yang melihat parang yang ibunya bawa ditusukkan ke pelepah pisang hingga tembus sampai ke bagian belakang pelepah tersebut. "Lah mau gimana lagi?" tanya Ibu Listi kemudian mencabut parang itu. "Pantesan anak-anak takut," batin Listi kemudian membantu membawakan barang-barang ibunya. Kemudian mereka berdua pun pulang menuju ke rumah. Sedangkan Toidi sudah tidak ada di tempat di mana ia tadi mencari bekicot. "Sudah, cepetan cuci kaki sama tangan," ucap ibunya yang melihat kaki dan tangan Listi penuh dengan lumpur dari ladang dan jalan. Listi pun pergi ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah dan tempatnya terpisah. "Dek," terdengar suara yang jelas, amat sangat jelas hingga membuat Listi menoleh ke sumber suara. "Nggih Mas, saya," tanya Listi melihat pria yang sepertinya sudah tua dari dia, dengan memakai baju beradat Jawa kuno lengkap dengan belangkon hitamnya. Pria itu hanya tersenyum kemudian mengangkat tangannya dan melambaikannya seolah sedang mengajak Listi mendekat kepadanya. Listi diam dan hanya memandang dia.
Kok lama banget, Nduk? Teriak ibunya dari dalam rumah beratap joglo itu. Iya Bu, sebentar, jawab Listi kemudian melihat ke arah pria itu. Dia masih tersenyum hingga menutup matanya. Dengan wajah tersenyum, pria itu memalingkan badannya dan pergi menuju ke dalam pepohonan rimbun. Siapa orang itu? Batin Listi sambil melihat langkah kaki pria itu yang menapak dengan mantap di atas tanah yang sedang dipijatnya. Le, kesini, ucap seseorang dari arah kanan dari pria itu. Sekejap, pria itu menoleh ke arah suara itu dan menuju ke sana. Listi pun masih memperhatikan gerak-gerik pria asing itu, hingga matanya tertuju pada seseorang yang sudah hampir dikatakan tua dengan janggut putihnya sedang merangkul pria tadi. Oh, cucunya toh. Batin Listi sambil mencuci kaki dan tangannya di depan kamar mandi yang ada pancuran yang terbuat dari bambu ijuk. Setelah dirasa semua sudah bersih, Listi pun kembali ke rumah. Kok lama? Tanya ibunya yang sedang menggoreng ikan di tungku dapurnya. Biar bersih, Bu, jawab Listi kemudian pergi ke kendi yang terbuat dari tanah liat dan menuangkan air putih dari dalam kendi tersebut. Seger, dingin, kayak es teh yang pernah dibeli nih Bude, ucapnya. Sudah dingin Ti, ibu ambilkan segelas, ucap ibunya kemudian. Listi pun mengambilkan air di dalam gelas dengan ukiran bunga-bunga. Temanmu datang kapan? Nggak tahu Bu. Oh iya, aku tadi mau ngajak Ranti loh Bu. Lupa, aku kesana apa boleh? Nunggu Toiman datang aja. Habis itu biar Toiman yang manggil Ranti, jawab ibunya kemudian membetulkan posisi kayu bakarnya. Keluh Listi yang kemudian pergi ke ruang tamu dan duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu jati. Tak lama kemudian, Toiman datang ke rumah Listi membawa bekicot 2 rantang yang sudah siap untuk digoreng. Listi, sapanya dari depan rumah. Kemudian Listi pun membuka kunci dari kayu di atas pintu dan membuka pintunya. Sini Man, Ranti mana? Tanya Listi. Lah, bukannya kamu yang ngajak? Aku gak boleh kemana-mana sama ibu. Ucap Listi kesal. Ya udah, biar aku yang ke rumah Ranti. Ini bawa. Iya, sambil mengambil rantang dari Toiman. Kemudian Toiman pun pergi untuk menyusul Ranti. Listi pun menuju rumah. Bu, ucap Listi terhenti tatkala melihat ibunya sedang diam menghadap tungku api, kemudian menoleh dengan mengusap air yang jatuh dari matanya. Oh, mana Toiman? Tanya ibunya. Masih manggil Ranti, jawab Listi terbata-bata. Sampean gak apa-apa Bu? Tanya Listi sambil mendekati ibunya. Gak apa-apa, ini kena abu, jadi pedes, jawabnya yang terkesan menyembunyikan sesuatu. Listi pun tak berani bertanya lebih jauh. Dia pun langsung mengambil ulekan dan bambu dari meja kayu di bawah kolong kursi. Wah, dapat banyak juga Toiman, kata Ibu Listi. Dia hebat Bu. Alah, kalau masmu masih ada, dia lebih hebat dari Toiman, ucap Ibu Listi kemudian menghela nafas dan menghembuskannya dengan panjang. Iya Bu, jawab Listi yang sebenarnya tak tahu bagaimana rupa kakak yang selalu ibunya ceritakan. Dan jika marah dengan Listi selalu menjadi pembanding. Yang Listi tahu adalah kakaknya bernama Juwono dan meninggal karena tenggelam di sungai dekat dengan desa yang Listi tinggali. Bapak belum pulang Bu, tanya Listi bermaksud mencairkan suasana yang tiba-tiba aneh itu. Bapakmu mungkin nanti jam 5-an baru pulang, cari rumput sama temen-temennya, jawab Ibu Listi sambil mengulek bumbu untuk memasak bekicot. Singkat cerita, mereka bercengkrama sekaligus saling membantu membuat bumbu untuk memasak bekicot dari Toiman. Beberapa belas menit kemudian Toiman pun datang.
Dan bersama Ranti, gadis dengan rambut dikepang dua dan memakai kebaya berwarna putih. "Halo Bule, halo Listi," sapa Toiman. Sini. Ya sudah, ibu ke kamar dulu ya, kalian lanjutin," ucap ibu Listi kemudian meninggalkan mereka bertiga di dapur. "Listi, aku bantu ya," tawar Ranti yang kemudian duduk di dekat Listi. Listi pun mengangguk sambil melemparkan senyum manis ke arah Ranti. "Wah, baunya enak nih," celetuk Toiman. "Bawa Ranti ke sini tadi agak susah," imbuhnya. "Kenapa?" tanya Listi. "Iya, tadi ibunya seperti takut Ranti aku bawa." "Emang aku garangan," jawab Toiman. "Ibuku tadi cuma godain kamu, Man," sahut Ranti. Mereka bertiga pun saling membantu untuk memasak, tertawa, cerita apapun yang membuat mereka bertiga semakin akrab. Man, katamu titir itu apa?" tanya Listi penasaran. "Oh, itu," jawab Toiman. "Titir biasanya bunyi kentongan berulang-ulang dan cepat untuk memberitahu warga desa adanya bahaya," sahut Ranti. "Kata Ranti bener, tapi titir yang aku maksud adalah suara-suara aneh yang muncul saat hujan deras, khususnya di desa ini," jawab Toiman. Ranti dan Listi terdiam sejenak, berpikir dan kemudian Ranti seakan terkejut. "Oh, seperti kata ibuku ya, yang katanya ada suara-suara gamelan, suara seperti anak-anak sedang main di sungai, wanita teriak, tertawa dan pokoknya rame banget." Toiman pun mengangguk setuju dengan apa yang Ranti katakan. "Hah? Aku gak pernah dengar selama hidup di sini," kata Listi. "Aku juga belum," jawab Ranti. "Iya, tapi ada masanya nanti kalian juga dengar. Mungkin malam ini kalau hujan deras. Tapi Pak Mali, kalau kita kepo terus nyari sumber suara, katanya ketika dihampiri suara-suara itu akan berpindah-pindah. Ngeri gak sih?" imbuh Toiman. "Hah? Masa sih?" Listi seakan tak percaya dengan omongan Toiman. "Beneran?" jawab Toiman. "Ya, kalau dipikir-pikir ada masuk akalnya juga ya. Desa kita ini udah semacam desa terpencil, walau ada jalan masuk dan keluar jumlahnya 4 jalur, sahut Ranti. "Iya, lewatnya ngeri-ngeri juga. Sisi selatan ngelewatin jembatan yang banyak banget pohon bambunya. Timur ngelewatin hutan jati yang panjang banget. Lewat utara sumber air yang itu tuh, yang ada ular putihnya. Kalau lewat barat," ucap Toiman sambil berpikir. Kuburan kan?" ucap Listi yang disusul dengan anggukan kepala Toiman dan juga Ranti. "Pantesan desa kita ini serem banget, apalagi kalau musim penghujan kayak gini," kata Ranti. Kemudian mereka pun menyelesaikan tugas pertamanya, yaitu memasak bekicot. Selanjutnya mereka bawa masakan itu ke ruang tamu sambil menggelar tikar. Mereka makan bersama di ruangan itu. "Sudah lama, Le, Duk?" tanya seseorang dari belakang. Serentak mereka bertiga menoleh ke arah sumber suara itu. "Oh, iya Pak, sudah dari tadi," jawab Ranti kemudian menghampiri ayah Listi dan salaman dengannya. "Iya Pak Le, masak bekicot juga," sahut Toiman. "Wah, enak ini, lanjutin makannya sana," ucap ayah Listi kemudian masuk ke kamar yang hanya tertutup gorden. Mereka bertiga pun melanjutkan makan bekicot, nasi tiwul dan juga sambal bawang. Singkat cerita, mereka pun sudah menyelesaikan makan-makannya dan langsung membersihkan peralatan makan di dapur. Kalian nanti mau kemana setelah ini?" tanya Listi. "Aku mau pulang, Ti. Lagian udah mendung juga dan udah jam 4-an ini," jawab Toiman sambil menaruh piring dan alat-alat yang sudah dicuci Listi dan Ranti. "Aku juga mau pulang," jawab Ranti singkat. "Sepertinya nanti bakal hujan deras juga. Alamat jalanan banjir terus becek. Aduh," imbuhnya. "Wah, ya seru dong.
Di atas kan ada rumahnya Pak Warno yang punya peternakan lele sama mujair. Kalau hujan deras pasti banyak yang lepas ikannya, celetuk Toiman. Terus? Tanya Listi dan Ranti berbarengan. Ya pasti ikannya diparet kan? Nah, waktu yang tepat untuk menangkapnya, jawab Toiman sambil tersenyum puas. Ya udah, ayo Ranti kita pulang, ajak Toiman. Ayo, ya udah Lis, kami pamit dulu. Terima kasih makanannya, ucap Ranti. Kemudian mereka berdua pun pergi. Listi yang sebenarnya saat itu ada rencana untuk ikut Ranti ke rumahnya secara diam-diam mendadak diurungkan. Mengingat kejadian tadi di mana ibunya seperti sedang menangis. Listi pun masuk dan menutup pintu depan. Kemudian Listi menuju ke dapur dan melanjutkan membereskan sisa-sisa bumbu yang ia buat masak tadi. Tidak berserang lama, hujan deras pun mengguyur. Langit yang tadinya abu-abu sekarang menjadi gelap. Bahkan tidak ada bedanya antara sore dengan setelah maghrib. Semua terasa sama, ditambah beberapa kali terlihat kilatan petir dan terdengar suara gemuruh air yang mulai memenuhi sungai kecil di dekat rumah Listi. Hujan dan petir masih awet hingga beberapa jam kemudian. Hujan terus. Keluh Listi yang duduk di kursi kayu panjang dengan lampu petromak yang menggantung di kolong kayu rumahnya. Ya ini berkah namanya Listi, ucap ayah Listi yang kemudian mengambil sesuatu dari lemari. Radio Pak, tanya Listi. Iya, jawab ayahnya yang kemudian memasang baterai dan menghidupkan radionya. Itu sampean beli di Bu Ratmi yang kerja di kota itu kan? Tanya Ibu Listi. Iya Bune, ternyata masih awet. Hehehe. Jawab ayah Listi sambil memutar tombol pencari sinyal. Dan harus ditukar sama panen jagung kita kemarin kan? Kata Ibu Listi dengan nada yang agak kecewa. Ya nggak apa-apa toh Bune, wong hiburan kita ya cuma ini. Jawab ayah Listi. Terdengar suara radio. Meskipun saat itu suaranya tidak jernih, tapi memberi kesan sempurna ketika berada di bawah derasnya hujan. Ditemani suara gamelan dari radio dan kopi serta ubi goreng yang Ibu Listi buat tentunya. Malam pun semakin larut, hujan pun mulai mereda. Listi pun berpamitan pada orang tuanya untuk tidur duluan, dan orang tuanya mengangguk. Listi pun segera menuju ke kamarnya. Ia merebahkan badannya, melihat langit-langit rumahnya dan kemudian mengambil selimut loreng kemudian ia pakai. Matanya semakin berat dan semakin berat hingga ia tertidur dengan lelapnya. Listi! Suara itu membuyarkan rasa kantuk Listi. Sekejap Listi terbangun dan ternyata sudah ada Ranti di depan ranjangnya. Lah, ini dah malam. Kenapa bisa di sini? Malam? Udah pagi. Ayo kita keluar main di teras. Ada Toiman juga. Kemudian Listi pun beranjak dari tempat tidurnya tanpa merapikannya dahulu. Ia melihat ayah dan ibunya berada di dapur sedang memasak. Sedangkan ayahnya sedang mempersiapkan alat untuk pergi ke ladang. Nah, tuh. Dah, ayo main di terasmu. Ajak Ranti. Listi pun mengiyakan ajakan tersebut. Mereka bertiga bermain membuat benda dari bahan tanah lempung. Kok udah cerah ya pagi ini ya? Tanya Listi sambil melihat ke arah langit yang berwarna biru cerah. Iya, kemarin habis hujan kan? Jawab Ranti. Biasanya juga nggak gitu. Toiman kok diam? Sesaat setelah Listi bertanya seperti itu, seakan semuanya senyap. Tidak ada suara apapun, bahkan suara jeritan burung pun menghilang. Listi semakin penasaran. Ia lantas menoleh ke arah Ranti yang berada di sampingnya. Tapi ia tidak menemukan apapun di sana, selain tanah lempung yang ia buat tadi. Kemudian Listi menoleh ke arah Toiman yang tepat ada di depannya. Toiman hanya bisa terdiam menunduk. Ranti mana, Man? Tanya Listi kaget.
Betapa kagetnya Listi ketika melihat tubuh Toiman yang tiba-tiba jadi kotor terkena lumpur dan air. Toiman menjadi basah kuyup. Bahkan Listi tak tahu dari mana semua itu berasal. Toiman tiba-tiba menghadap ke arah Listi dengan tatapan penuh ketakutan sambil menggigil. "Tolongin aku, Lis!" teriak Toiman, yang kemudian Toiman seperti tertarik ke belakang oleh semacam akar yang melilit tubuhnya. Listi pun sontak kaget dan mencoba mengejar Toiman. Akan tetapi usahanya sia-sia. Toiman hilang begitu saja seperti sihir. Listi pun semakin bingung hingga ia merasakan ada tangan yang merangkul bahunya dari belakang. Sontak Listi pun menoleh ke pemilik tangan itu. Listi berbalik badan dan mencoba melepaskan dari rangkulan itu. "Mau kemana, nak cantik?" Suara itu terasa berkeliling di kepala Listi. Listi pun dengan sekuat tenaga melepaskan rangkulan itu dan berhasil. Betapa terkejutnya dan takutnya Listi ketika melihat potongan tangan yang merangkulnya tanpa adanya anggota tubuh yang lain. Tangan itu bergerak perlahan ke arah Listi. "Ah!" teriak Listi, kemudian ia berlari menuju dapur, akan tetapi tidak ada satu orang pun di sana. Tangan itu sekarang bergerak mencengkram tembok kayu dan kolom kayu, melompat ke sana kemari. Listi pun semakin ketakutan dan berlari keluar rumah menuju jalanan. Siapa tahu ada orang yang lewat dan menolongnya. Listi pun menangis dan melewati jalan berlumpur itu, bahkan tak terhitung lagi ia jatuh terpeleset di kubangan jalan lumpur itu. Akan tetapi ia tak menemui siapapun, bahkan tidak ada hewan sama sekali. Listi melihat ke belakang. Potongan tangan itu masih mengejar bergelantungan di antara dahan pohon-pohon. Listi pun berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak. Hingga ia bertemu dengan seseorang yang berdiri tepat di tengah-tengah jembatan kecil. Orang itu adalah orang yang sama dengan yang Listi temui tempo hari. Orang itu berjalan dengan pelan dan luwes menuju ke arah Listi. Kemudian ia memegang pundak Listi dan disungkurkannya Listi ke bawah. Saking kuatnya tekanan itu hingga Listi terjatuh di antara lumpur-lumpur itu. "Tolong!" ucap Listi ketakutan tatkala lumpur-lumpur yang berada di bawah tubuhnya itu seakan menariknya ke dalam tanah dan menelan Listi secara perlahan. Pria itu tersenyum lebar. Listi hanya bisa menangis dan pasrah dengan hidupnya. Bangun, nak! Bangun!" Listi dalam keadaan gelap mendengar suara jelas itu. Samar-samar matanya terbuka dan melihat ayah dan ibunya di dalam kamar. "Ada apa, Pak?" "Bu," tanya Listi heran. "Ada apa gimana? Kamu ngelindur sampai kamu menangis teriak-teriak gak jelas. Terus kamu seperti orang lari," terang ayah Listi. Listi pun duduk dan bangun. Rasa capek yang luar biasa Listi dapatkan terlihat dari keringatnya dan nafasnya yang terenggah-enggah. "Kamu mimpi apa?" tanya ibu Listi khawatir. Listi pun langsung memeluk ibunya dan kemudian menceritakan mimpinya, tapi tidak semua. Yang ia ceritakan adalah soal ia dikejar-kejar potongan tangan yang melompat-lompat. "Itu cuma bunga tidur saja, nak. Sudah, nak, tidur kembali." Ayah Listi mencoba menenangkannya. Listi pun mengatur tangisnya yang tadi sempat pecah. Ia masih ketakutan. Sehingga ibunya menemani Listi tidur malam itu. Sementara ayahnya pindah ke kursi ruang tamu. Malam pun berganti dengan suara kokok ayam yang menandakan pagi hari sudah menghampiri. Udara yang sangat sejuk, semilir angin yang menggerakkan pohon dan daun-daun, ditemani suara aliran air dari selokan di depan halaman rumah Listi. Ia pun menengok ke arah langit. Ia bersyukur karena langit masih redup, sehingga apa yang ia mimpikan hanya sebatas mimpi dan bukan pertanda apa-apa.
Listi pun memulai aktivitas hariannya dan selalu ditemani sang ibu, sedangkan ayahnya pergi mencari rumput. Hari seperti biasa berlalu begitu cepat. Tak ada yang istimewa saat itu, sampai ada suara ketokan pintu yang berasal dari pintu depan rumah Listi. Nah sobat horor, kira-kira apakah mimpi yang dialami Listi itu hanyalah sebatas bunga tidur ataukah ada maksud lain dari mimpi itu? Dan siapakah yang mengetok rumah Listi di pagi hari itu? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!